Nama saya Nabila. Saya mahasiswa magang dari UHAMKA. Saya yang ngebantu Ibu Salama. Nah, saya sekalian penelitian, ngajar jadi sekalian penelitian. Nah, hari ini kita masuk materi bangun datar ya. Iya. Iya, Bu. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, hari ini kita masuk materi bangun datar segi 4. Bangun datar itu apa sih? Jadi bangun datar itu merupakan suatu bidang datar yang terbentuk melalui titik atau garis sehingga membentuk dua dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling. Jadi kalau bangun datar itu cuman punya luas dan punya keliling ya. Nih, ada jenis-jenis bangun datar. Yang pertama ada persegi, lalu yang kedua ada persegi panjang. Yang ketiga ada segitiga, yang keempat ada jajar genjang. Kedengeran suaranya? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Yang kelima ada trapesium. Yang keenam ada belah ketupat. Yang ketujuh, salah. Ini udah sampai mana sih? Bener kan? 6. Ya, yang ketujuh adalah layang-layang. Terus yang terakhir ada lingkaran. Tapi kali ini kita bahas bangun datarnya yang bangun datar segi 4. Jadi kita bahas persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, sama layang-layang. Untuk segitiga kita materi besok ya. Maksudnya pertemuan selanjutnya kita bahas tentang segitiga. Kalau lingkaran ini biasanya nanti akan dibahas di kelas 8. Nah, tadi kita masuk ke segi 4. Jadi saya ulangin lagi ya, segi 4 itu adalah poligon bidang. Poligon itu adalah bangun yang memiliki banyak sisi dan banyak sudut yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Nah, karena dia segi 4, berarti dia cuma punya 4 sisi dan punya 4 titik sudut. Berpotongan pada satu titik yang mana? Yang ini nih. Tuh, yang ini berpotongan satu titik, ini berpotongan satu titik juga, ini. Paham sampai sini? Pengertian segi 4? Paham, Bu. Oke, lanjut. Yang pertama, persegi. Paham, Bu. Oke, kita masuk ke persegi. Kita belajar sifat-sifatnya dulu ya. Yang pertama, persegi pasti memiliki 4 buah sumbu simetri dan 4 simetri putar. Terus persegi juga punya 4 sisi yang sama besar. Sisinya semuanya sama besar ya, sama besar dan sama panjang. AB, sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Terus keempat sisinya sama panjang. Tuh tadi udah dijelasin ya. AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Berarti sisi AB sejajar dengan sisi CD. Sisi BC sejajar dengan sisi AD. Lalu tiap-tiap sudutnya sama besar. Semua sudutnya besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Besarnya 90 derajat karena dia siku-siku. Terus diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal-diagonal yang mana sih? Yang B, D. Dari titik B ke titik D kalau ditarik garis itu bentuknya nanti jadi diagonal. Lalu A, C, titik A ke titik C kalau ditarik garis nanti bentuknya juga jadi diagonal.
Terus diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jadi kalau nanti kita tarik garis nih dari A ke C sama B ke D, dia akan terbentuk garis berpotongan tegak lurus. Nah, rumus keliling dan luas persegi. Kelilingnya kalau keliling gimana? Rumusnya gimana? 4 dikali S. 4S. 4 dikali S. Iya, itu dari mana tuh? S-nya itu dari sisi perseginya. Sisi persegi. Bu. 4 kali sisi, Bu. Iya. Jadi kalau konsepnya keliling itu kan kita jumlahin semua sisinya ya. Yang ada di pinggirnya kan namanya sisi. Nah, berarti sisi ditambah sisi karena karena persegi itu semua sisinya sama dan jumlahnya ada 4, berarti 4 dikali sisi. Paham sampai sini? Paham. Ya. Paham, Bu. Oke, Paham. langsung luasnya. Luas itu sisi kali sisi. Sebenarnya panjang kali lebar juga bisa, cuman karena ini persegi, panjang setiap sisi sama, jadi sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Paham? Paham. Lanjut. Paham. Yuk, lanjut ya. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Nah, sifat-sifat persegi panjang nih memiliki dua buah simetri apa ini begini? Simetri lipat dan simetri putar tingkat 2. Simetrinya ini nih, kalau kita tarik tengah-tengah nih. Dari titik A ke titik B, kita kasih titik di tengah-tengah. Sini dari C ke D juga kita kasih titik di tengah-tengah, terus kita tarik garis, itu namanya simetri ya. Udah belajar belum simetri? Sudah, Bu. Sudah waktu kelas 6. Oh, iya pinter masih ingat. Masih ingat kamu pelajaran SD. Terus masih, Bu. Ya, terus dari A ke D sama B ke C kalau kita bagi 2 nih, nanti juga sumbu simetri. Ya. Terus dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi sisi AB sama sisi CD ini sama panjang. Terus sisi AD dan sisi BC ini sama panjang juga. Terus sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Berarti AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. Terus tiap-tiap sudutnya sama besar, sama kayak persegi tadi. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Dia sudutnya besarnya 90 derajat karena siku-siku. Terus diagonal-diagonal sama panjang. Diagonalnya dari A ke C, kalau ditarik garis itu kan diagonal, sama dengan panjang B ke D itu. Terus diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, sama kayak persegi tadi. Kalau kita tarik diagonalnya dari A ke C sama B ke D itu, nanti dia akan berpotongan di satu titik, jadi tegak lurus tuh. Nah, rumus keliling dan luas persegi panjang. Tadi kan keliling itu dijumlahin ya setiap sisinya. Berarti karena ini persegi, ada panjang sama lebar, sisinya nggak sama. Berarti panjang ditambah lebar, ditambah panjang lagi, ditambah lebar lagi. Jadi panjangnya ada 2 kali, lebarnya ada 2 kali. Makanya dia 2 kali P ditambah 2 kali L. Kelilingnya sama dengan 2 dikali P ditambah L. 2 dikali panjang tambah lebar. Sampai sini kelilingnya paham? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, luasnya, luas persegi panjang dikali lebar. Lanjut. Dari sifat-sifat jajar genjang. Nah, yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisinya yang mana? Berarti yang berhadapan sama panjang. Berarti sisi AB. Ya Allah Tuhan, kepencet. Sisi AB dan sisi CD itu sama panjang karena mereka berhadapan. Begitu juga sisi BC dengan sisi AD. Mereka sama panjang karena saling berhadapan.
Terus sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Sudut-sudut yang berhadapan yang mana? Sudut A sama sudut C. Ini sama besar. Sudut B sama sudut D. Itu juga sama besar. Ingat materi sudut kemarin. Kalau sudutnya sehadap berarti sudutnya sama besar. Paham? Paham. Paham. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Dua sudut yang berdekatan yang mana? Nih, sudut A sama sudut B. Kalau dijumlahkan kedua sudutnya, nilainya sama dengan besarnya sama dengan 180 derajat. Terus sudut A sama sudut D kan berdekatan juga. Kalau dijumlahkan kedua sudutnya sama dengan 180 derajat. Lalu jumlah semua sudutnya 360 derajat. Ya, karena segi 4, semua bangun segi 4, semua jumlah sudutnya itu besarnya sama dengan 360 derajat. Lalu diagonal-diagonalnya membagi jejar genjang menjadi dua sama besar. Diagonal yang mana? Kalau kita tarik garis dari titik A ke titik C, terus titik B ke titik D, itu nanti akan membentuk diagonal. Nah, diagonal ini nantinya akan membagi bangun jejar genjang ini menjadi dua bagian sama besar. Nah, untuk keliling dan luas jejar genjang, kelilingnya kan tadi keliling itu konsepnya kita jumlahin setiap sisinya ya. Nah, karena jejar genjang dia punya sisi miring, kalau misalkan nggak diketahuin sisi miringnya atau S-nya, otomatis kita harus cari dulu. Carinya pakai apa? Pakai rumus Pitagoras. Jadi, panjang AE dikuadratkan ditambah panjang ED dikuadratkan, baru nanti diakar. Itu pakai rumus Pitagoras. Masih ingat nggak rumus Pitagoras? Masih. Terus lanjut ke luas. Luasnya sebenarnya sama, panjang kali lebar, karena di sini dia punya lebar tapi kita kasih nama tinggi di sini. Jadi luasnya panjang dikali tinggi. Tingginya mana? Jarak dari titik D ke garis AB. Itu tingginya. Paham sampai sini jejar genjang? Paham. Oke, lanjut. Paham. Lanjut. Paham. Trapesium Paham. memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Sisinya yang mana yang berhadapan dan sejajar? Sisi AB sama sisi CD. Tapi mereka nggak sama besar ya, nggak sama panjang dan nggak sama besar, cuman sejajar aja. Terus jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Nih, jumlah sudut yang berdekatan berarti sudut A sama sudut D, terus sudut B sama sudut C. Itu jumlahnya 180 derajat. Nah, trapesium juga punya tinggi. Sama, jarak tingginya itu jarak dari garis CD ke garis AB. Itu namanya tinggi di trapesium. Terus dia kalau mau cari sisi sampingnya, sisi miring juga sama, pakai Pitagoras. Cari keliling trapesium sama, kita jumlahin semua sisinya. Berarti AB ditambah CD AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan keliling trapesium. Nah, buat nyarinya pakai Pitagoras ya. Berarti AE kuadrat ditambah ED kuadrat, habis itu diakarin. Luasnya, luas trapesium, jumlah sisi-sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Berarti S1 ditambah S2 dikali tinggi, habis itu nanti kita bagi 2. Paham trapesium? Paham. Bu. Siap, lanjut. Bu. Paham. Nanti kalau pada nggak ngerti di akhir nanya ya, jangan malu-malu. Yang penting kalian bisa. Oke? Iya, Bu. Siap. Belakang tupat. Belakang tupat, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Semua sisinya sama panjang nih. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Dan AB sama dengan CD. Maksudnya sejajar sama dengan CD. AB sejajar sama CD, BC sejajar sama AD.
Lalu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Diagonalnya yang mana? AC. AC itu diagonal 1. Yang BD diagonal 2. Bisa sih maksudnya yang BD diagonal 1 atau AC diagonal 2 nggak masalah kalau dibolak-balik, oke? Oke. Yang penting sama. Jadi kedua diagonal belah ketupat ini berpotongan tegak lurus ya. Nih, siku-siku nih di sini. Ya, nggak ada poinnya. Siku-siku di sini. Terus saling membagi sama panjang. Jadi panjang ED sama dengan panjang EC. Panjang AE sama dengan panjang EC. Paham? Paham. Nah, Paham, Bu. ya, sudut. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi, sudut A besarnya sama dengan sudut C. Nah, ini terbagi jadi dua sama besar nih, sudut A sama sudut C. Karena dari diagonal kan kepotong diagonal. Jadi, besarnya ini sama besarnya ini tuh sama. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Terus sudut B sama dengan besarnya sama dengan sudut D. Kalau dibagi dua dari diagonal dia sama besar juga. Oke. Terus rumus keliling dan luas belah ketupat. Kelilingnya kita jumlahin aja setiap sisinya. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena dia sisi miring, berarti kita cari dulu pakai rumus Pythagoras. Paham? Paham, Bu. Oke. Luasnya, luas Paham, belah Bu. ketupat. Paham. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Rumus luasnya cuma itu, simple. Assalamualaikum, Bu. Ibu maaf, mic-nya dinyalain dulu, Bu. Di mute, Ibu, mic-nya. Ya, assalamualaikum anak-anakku semua. Sehat ya? Sehat, Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, yang rajin sama Bu Nabila. Iya. Ya, silakan. Iya, Bu. Silakan. Yuk. Nah, Ibu nonton. Yuk, lanjut ya. Kita lagi bahas layang-layang, Bu. Oke, siap, sip, lanjut. Nah, tadi sifat layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Sisinya yang mana? Sisi AD sama sisi AB. Lalu sisi CB atau BC sama dengan sisi CD. Lalu dua diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi dua yang lain sama panjang. Nah, ya maksudnya gini ya. Jadi diagonal AC, yang ini nih, AC tegak lurus sama diagonal BD. Paham? Halo. Paham, Bu, paham. Oke. Paham, Bu. Memiliki Paham, Bu. sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut BAD, sudut BAD sama besarnya dengan sudut BCD. Terus memiliki sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar. Nih, diagonal BD membagi dua sudut sama besar. Sudutnya mana? Sudut ADB, dan sudut BCD. Nah, itu membagi dua sudut sama besar. Lalu sudut ABD dengan sudut CBD itu dibagi sama besar oleh diagonal BD. Nah, rumus keliling dan luas layang-layang. Kelilingnya kita jumlahkan setiap sisi. Nah, karena layang-layang juga punya sisi miring, berarti pakai Pythagoras. Seperti biasa. Kalau mau cari sisi yang ini, sisi AB atau sisi AD, kan panjangnya sama ya. Jadi pakai Pythagoras yang AE kuadrat ditambah ED kuadrat, lalu nanti diakarin. Terus kalau mau cari sisi CD sama sisi CB yang panjangnya sama juga, berarti Pythagorasnya CE kuadrat ditambah DE kuadrat, nanti baru diakarin, nanti dapat sisi miringnya. Luas layang-layang sama kayak luas belah ketupat tadi. Jadi diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2.
Paham layang-layang? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham. Masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya sini layang-layang. Diketahui panjang AB sama dengan 10 cm. Panjang AB-nya 10 cm. Panjang BC-nya 17 cm. Dan panjang AE-nya 6 cm. Kita disuruh cari panjang sisinya dan panjang diagonalnya. Kita coret-coret di sini ya. Tadi panjang AB-nya berapa? 10 ya? 10 cm. Iya, 10. Aduh. Terus panjang AE-nya berapa? 6. 6. Panjang BC-nya 17. 17. Oke. Kita mau cari panjang sisinya. Panjang setiap sisi. Berarti panjang AD sama dengan panjang AB kan? Ini sama dengan ini kan? Ya. Ya. Guys. Berarti panjang AB sama dengan panjang AD, berarti ini panjangnya juga sama 10. Nah, panjang BC sama dengan panjang CD. Berarti BC sama CD panjangnya sama dong. Berarti CD sama dengan 17. Nah, kita mau cari diagonalnya nih. Kita cari dulu pakai Pitagoras. Berarti kita cari diagonal ini dulu ya. Yang B ke D. Ini nih. Kita cari pakai Pitagoras. Dari B ke E dulu. Berarti Pitagorasnya gimana? 10 sama 6 kan? 10 dikurang 6. Berarti 10 kuadrat. Ini 10 kuadrat dikurang 6. Nah, 10 kuadrat dikurang 6. Ini salah nih, ini aturan AB dikurang AE. Maaf ya, ini salah. AB kuadrat dikurang AE kuadrat, berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat berapa? 100. 100, Bu. Ya, 6 kuadrat 30. 36. Berarti 100 dikurang 36 sama dengan 64. 64. Ya, kita akarin 64-nya. Sama dengan kalau 64 diakar jadi 8 cm. 8 cm. Berarti panjang BE sama dengan 8 cm. Nah, karena ini baru cuman panjang BE dari sini ke sini doang. Sedangkan diagonal dari B ke D, berarti karena ini sama nih panjangnya. Diapain? Dikali 2 atau ditambah. Jadi ini 8, ini juga 8. 8 tambah 8? 16. Nah, sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Paham, Pak. Kalau gitu kita lanjut. Kita cari panjang EC. Sama Pitagoras lagi. Berarti yang kita pakai yang sisi BC atau sisi CD sama sisi yang ini nih BE. Ini dipakai. Sama ini yang dipakai ya. Berarti 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289 dikurang 64 dari 8 kuadrat. Hasilnya 225. 225 dikuadratin hasilnya 15. Nah, itu baru panjang EC. Panjang EC 15. Kita cari panjang diagonal dari A ke C. Berarti ya udah tinggal tambahin 6 ditambah 15. 6 tambah 15 berapa? 21. Jadi panjang 21. ya, panjang diagonalnya AC itu 21 dan BD 16. Luasnya berapa, yo? 16. Luasnya berapa? Ini luas layang-layang gimana? D1 kali D2 dibagi 2. Bagi 2. Ya, D1-nya berapa? 16. Yo, 16. Dikali 2 kali
336. Oke, 16 dibagi 2 ini 8. 8 dikali 1, 300. 103. Ayo, berapa? 338. 8 dikali 21. 160. 8. Iya, berarti 168. iya, berarti luasnya 168 cm. Paham sampai sini? Paham. Oke, siap. Paham, Bu. Lanjut ya. Terus yang kedua, luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi panjang yang sisinya 20 cm. Jika lebar persegi panjangnya 10 cm, maka tentukan 1. Panjang persegi panjang, 2. Keliling persegi panjang. Tadi sisi perseginya 20 cm. Berarti luas persegi panjang sama dengan luas persegi panjang kali lebar sama dengan sisi kuadrat. Panjangnya kan kita nggak tahu nih, panjang persegi panjangnya karena nggak dikasih tahu. Berarti kan kita nanti nyari panjang nih, ya. Berarti itu aja dulu panjang dikali lebarnya tadi 10. Nah, sisinya persegi itu 20, berarti 20 kuadrat. Berarti panjang dikali lebar sama dengan 20 kuadrat 400. Berarti panjangnya sama dengan panjang persegi panjang 400 dibagi 10. Jadi sama dengan 40. Tuh, panjangnya 40 cm. Paham sampai sini cara nyari panjangnya? Paham, Bu. Nah, oke, keliling persegi Paham, panjangnya. Kita udah dapet nih tadi panjangnya 40. Berarti kelilingnya 2 dikali panjang Tambah tambah M. L. 2 kali panjang 40 ditambah 10. 40 ditambah 10, 50. 50. 50. Iya. 50. Kali 2, 100. Dikali 2 jadi 100. Jadi kelilingnya 100. sama dengan 100 cm. 100 cm. Paham 7, Dek? Paham. Ya, pintar. 7 Paham, juga Bu. pintar. Di samping diketahui panjang AE 6. AE 6. Terus DE 8. Terus sudut B besarnya 70 derajat. Kita disuruh mencari 1 panjang sisi-sisinya, 2 besar sudut-sudutnya, yang ketiga panjang diagonalnya. Udah keganti slide-nya? Udah. Sudah, Bu. Tadi AE panjangnya berapa? Hah? 6 Dari A. cm. Oke, 6. 6 cm. Terus DE panjangnya berapa? 8 cm. 8. 8. 8. Oke, kita yang pertama disuruh cari sisi-sisinya. Sisi belah ketupat kan sama ya panjangnya. Jadi kita cari salah satunya aja. Jadi kita cari panjang AD. Pakai Pitagoras. Nih. Ini di sini aja deh biar hemat ini. Berarti AE kuadrat, Pitagoras ya, AE kuadrat ini ditambah DE kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Kalau dijumlahkan jumlahnya 100. Akar 100 berapa? 10. Berarti panjang sisi AD-nya
10 cm. Nah, karena semua sisi bola ketupatnya sama, panjangnya sama, berarti panjang sisi AD sama dengan panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DC. Jadi semua panjangnya 10. Oke. Terus sudut. Kita cari besar sudutnya. Sudut B kan sama. Tadi kan sudut B ininya 70 derajat ya besar sudutnya. Iya. Iya, Bu. Nah, sudut yang tadi sifat bulat ketupat apa? Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut B sama sudut B itu besarnya sama-sama 70 derajat. Nah, berarti kita tinggal cari sudut A sama sudut C dong. Tadi dua sudut yang berdekatan itu berpelurus. Jumlahnya 180 derajat, berarti tinggal dikurang aja 180 sudut A tambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Kita udah dapat nih nilai sudut B-nya, jadi tinggal dikurang aja. Jadi 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi besarnya sudut A itu 110 derajat. Nah, sudut A besarnya sama kayak sudut C. Jadi sudut C besarnya juga 110 derajat. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Oke. Ya. Paham, Bu. Oke. Oke, kita cari diagonalnya. Diagonalnya kan dari sini ke sini ya. Tadi kita baru dapat datanya dari panjang A sampai E dan panjang D sampai E. Berarti kalau dari AC dikali 2 atau ditambah karena ini sama ya panjangnya. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Panjang diagonal AC-nya sama dengan 12. Terus BD sama. Dari D ke E 8. Berarti dari D ke B 8 dikali 2 sama dengan 16. Paham? Cari diagonalnya. Paham. Yuk kelilingnya, kita cari keliling. Kelilingnya berapa tuh? Keliling bola ketupat. Sisi 4 kali. tambah sisi. Ya, tambah sisi. Tambah sisi. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 4 kali ya? 4. Ya. 40, Bu. Oke, jadi kelilingnya 40. Jangan lupa satuannya ya. Sentimeter. Luasnya. Luas bola ketupat. Diagonal 1 dikali diagonal 2 Dikali dibagi diagonal 2. bagi 2. Diagonal satunya berapa? 12. 12. Dikali diagonal 2-nya 16. Dibagi 2. Hasilnya berapa? 12 dibagi 2. 6. 6 kali 16 berapa? Ayo, hitung. 192. Ya. Ya, aku ngezoom. 100 berapa? 90. 90 berapa? Ayo. 192. 16 kali 6. Yang benar 192. Ayo yang benar. 16 dikali 6 berapa? 90. 6. 96. 6. Luasnya jadi 96 cm persegi. Sampai sini paham? Paham. Yo, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Paham, Bu. Nanti tugasnya bikin mind mapping lagi ya, kayak biasa. Iya, Bu. Mind mappingnya, Baik, Bu. ya nih, mind mapping
sampingnya ditambahin penjelasan Bu. kayak gini. Contohnya nih kayak gini ya, saya kasih tahu ya. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, nanti bikin kayak gini ya. Segi 4 itu bangunnya Sudah, Bu. apa aja. Terus ditambahin Sudah, Bu. tuh. Ya, oke. Ditambahin sifat-sifatnya. Sifat-sifat persegi apa aja? Persegi panjang apa aja? Terus ditambahin rumus luas sama rumus keliling. Sama ditambahin apa namanya? Gambar. Kenapa harus ada gambarnya? Biar kalian ngerti. Karena ini bangun datar. Bangun datar pasti harus ada gambarnya. Oke? Jadi nanti kalau mengerjakan soal bangun datar itu harus digambar ya, biar ngerti. Kalau nggak digambar, kalian Iya, Bu. nggak bakal kebayang itu bangunnya kayak gimana. Oke, paham? Sampai sini 7D? Paham. Oke. Paham, Bu. Kayaknya Paham, Bu. Paham, Bu. ya, oke. Paham, Bu. Iya, nanti materinya saya kirim Paham, lagi Bu. ya, soalnya tadi kan banyak yang typo. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, nah Ibu. Baik, Bu. Ya, dari Ibu Salama mungkin mau menambahkan, Bu, atau mau ini? Alhamdulillah ya. Sudah bagus juga ini tadi presentasinya. Anak-anak sudah aktif. Ibu senang sekali kamu aktif ya. Nah, nanti kalau Bu Nabila Google Meeting lagi, lebih aktif lagi ya, lebih semangat lagi ya belajarnya ya. Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. mantap, pokoknya mantap deh ya. Makasih. Iya, Ibu Ya. sama-sama. Sama-sama, Terima kasih juga, Ibu. Pakai cendol, Bu. Sama-sama, Bu. Hmm. Sama, Bu.